Selamat pagi, om-om dan tante-tante sekalian. Senama Pastor Liu, saya mengucapkan selamat datang untuk pertemuan lansia onsite. Liu yang lagi di wisuda, untuk firman pada pagi. Kisah Rasul-Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah betapa mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, sebelum ayat ini ceritanya itu di Kisah Rasul-Rasul itu kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Kisah Rasul-Rasul ayat pertama yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Kisah Rasul yang kedua yaitu Pantekosta. Pantekosta yaitu pencurahan Roh Kudus. Karena murid-murid Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, makanya mereka berani memberitakan firman Tuhan. Dan karena mereka memberitakan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus, maka di ayat sebelumnya itu diberitakan bahwa Yohanes dan Petrus itu ditangkap karena orang-orang Yahudi atau orang-orang agama Yahudi itu tidak senang tentang kebangkitan Yesus, karena orang Saduki terutama mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Makanya mereka ditangkap, terus mereka dibawa ke mahkamah agama. Di sana ada imam-imam besar, mereka ditanyain, mereka dilarang untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, baru setelah ini kita masuk ke ayat yang ke-23. Slide pertama. Oke, di slide pertama ini di ayat 23 itu dibilang bahwa Yohanes dan Petrus itu datang ke jemaat
mula-mula. Dan mereka di ayat 23 dibilang, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dari sini saya mau share sedikit tentang segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti semua, baik yang baik maupun yang kurang baik, itu semua mereka ceritakan. Dari pengalaman saya yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, itu kalau kita datang ke persekutuan atau kalau kita dengerin khotbah itu 95% itu cuma orang mengadakan kesaksian itu cuma yang bagus-bagus saja, yang suka, yang banyak berkat. Tapi yang lain, yang 5% itu jarang. Jadi kita ngelihatnya itu, wah jadi Kristen itu kok enak sekali ya. Namanya, besok saudara hari Minggu, nah coba saudara ngomong kepada beberapa orang. Saudara tanya misalnya, apa kabar? Dia bilang, oh baik, dia bilang. Puji Tuhan, baik. Bagaimana anak cucu? Oh, semuanya baik, puji Tuhan. Tanya beberapa orang, jawabannya pasti semuanya bagus, semuanya positif. Jarang yang bilang 95% itu pengalaman saya itu semuanya bagus-bagus, jarang yang kurang bagus. Saudara tanya orang lain misalnya, oh bagaimana kerjaan saudara? Oh, puji Tuhan, saya dipromosi, gaji saya dinaikin 10 kali lipat. Puji Tuhan, Tuhan baik sama saya. Orang lagi misalnya, dengarnya kamu mau menjual rumah ya, properti. Betul, dia bilang, puji Tuhan, saya dapat multiple offer dan saya bisa jual dengan over asking price, 500.000 over asking price. Puji Tuhan, Tuhan baik sama saya. Jadi itu adalah menggambarkan yang mencerminkan tidak 100% betul. Okay. Karena hidup kekristenan itu selama kita hidup di dunia ini, orang pasti mengalami suka dan duka, orang pasti mengalami tantangan dalam hidup kita. Jadi kalau kita menceritakan semua yang bagus-bagus, yang suka, yang berkat terus, nah, itu orang bisa yang baru ikut Kristen atau yang orang yang sudah lama dia membandingkan hidupnya dengan kesaksian-kesaksian. Dia bilang, oh ikut Kristen kok hidup saya enggak sesuai dengan, enggak sama dengan apa yang orang-orang itu saksikan. Jadi mereka kadang-kadang ya bilang, oh orang Kristen itu semua main sandiwara, orang Kristen itu cuma pakai topeng, orang bisa mundur atau orang enggak senang semua karena yang diceritakan itu cuma sebagian saja, bukan semuanya. Di ayat ini dibilang segala sesuatu. Jadi bukan hanya yang baik, tapi juga yang baik kita harus, tapi orang cuma mendengar yang baik saja sehingga itu mencerminkan yang tidak sepenuhnya. Okay. Ini di ayat 23 sini, kita lihat bahwa Petrus dan Yohanes itu menceritakan segala sesuatu. Jadi mereka itu setelah diseret di depan mahkamah agama, mereka datang ke gereja mula-mula dan mereka menceritakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya semua, bukan hanya yang baik, juga yang tidak baik mereka ceritakan.
Itu rasul, murid-murid Tuhan, mereka berani menceritakan bukan hanya yang baik saja, tapi juga yang tidak baik. Apalagi kita, kalau kita mengalami kesusahan atau kalau kita ada tantangan dalam hidup kita, itu sebaiknya kita menceritakan kepada saudara kita seiman atau kepada orang yang kita bisa percaya. Kenapa? Karena itu bisa membantu kita supaya kita tidak terlalu stres. Kalau kita itu gumulin sendiri, maka kita akan stres, kita akan menderita, kita akan merasa tertekan. Nah, kalau kita bisa share sama orang, dan maka sebagian dari beban kita bisa, tentunya kita harus share sama orang yang bisa kita percaya. Oke. Jadi itu sebaiknya kita sharing kalau kepada orang yang kita percaya. Dengan kita sharing kepada orang atau kita sharing dalam pertemuan, itu siapa tahu itu orang dipakai Tuhan untuk membantu kita. Karena kita hidup di dunia ini, tiap-tiap kita ini mengalami tantangan yang berbeda. Jadi kalau kita sharing tentang kita punya struggle, siapa tahu itu orang sudah pernah mengalami struggle yang sama, sehingga dia bisa memberikan nasihat, sehingga dia bisa memberikan penghiburan, siapa tahu dia juga bisa memberikan solusi. Itu pentingnya untuk kita sharing, bukan hanya yang suka, tapi juga yang kalau kita mengalami tantangan, sebaiknya kita share kepada orang yang kita bisa percaya. The next slide, please. Dan bagaimana sikap kita kalau ada orang yang mau share kepada kita. Reaksi-reaksi, satu, kita tidak mau mendengar. Nah, itu seringkali terjadi kalau orang share kepada kita. Nah, misalnya tentang keuangan atau apa, dia struggle bayar rent atau dia struggle dalam keuangan. Nah, kita belum apa-apa udah pasang kuda-kuda dulu. Oh, jangan-jangan dia mau minta duit. Nah, itu tendensi kita tidak mau mendengar. Jangan-jangan dia mau minta tolong. Nah, itu sikap kita yang kurang tepat. Yang kedua, kita mendengar tapi kita sikap tak acuh. Kenapa? Karena seringkali ada orang-orang yang struggle-nya sama terus dan menerus. Sudah dikasih tahu, sudah dinasehatin, sudah didoain, tetap terjadi berkali-kali. Dan itu udah bertahun-tahun. Jadi kita dengar lagi, kita bilang, bosen lah ngomong terus. Sama-sama terus, kamu sudah dinasehatin, kamu sudah dikasih tahu, udah doain, tapi terus jatuh bangun. Jadi itu yang membawa sikap kita untuk kita dengar, tapi kita acuh tak acuh. Kita bilang, ya, tak mau mendengar lagi. Yang ketiga, ada lagi yang orang mau kepingin mendengar untuk jadi bahan gosip. Nah, itu juga apalagi kan sekarang zamannya ada WhatsApp. Nah, kalau ada orang yang apalagi WhatsApp-nya itu per grup, satu grup berapa orang. Nah,
kita dengar sesuatu, wah kita yang tahu pertama kali ini, kita langsung masukin di WhatsApp grup. Tolong doain si Anu karena ada persoalan ini. Nah, nanti anggota grup yang lain telepon, kenapa sih itu? Nah, dianya jadi senang cerita lagi tentang persoalannya orang lain itu. Terus si B telepon, cerita lagi. Jadi itu orang tendensinya mau tahu dan langsung dimasukin di grup. Tulisannya sih doain si itu untuk struggle-nya ini, tapi tujuannya dia untuk supaya dia itu yang tahu pertama kali dan orang-orang telepon dia atau tanya dia sehingga dia itu jadi bisa ngomong terus kemana-mana gitu. Itu juga kurang benar. Terus ya karena itu kita dalam sharing sama orang itu harus berhati-hati, tanya kita cuma pada orang-orang tertentu yang bisa menyimpan rahasia dan bisa membantu kita juga menguatkan kita. Reaksi yang benar, kita bukan hanya mau mendengar, tapi kita juga harus ada kasih, simpati, mau menasehati, menghibur, menolong, dan mendoakan. Di Roma itu ditulis, menangislah dengan orang yang menangis. Jika satu orang menderita, semua anggota turut menderita. Jadi setidak-tidaknya kalau itu orang sharing sama kita, biarpun kita tidak bisa menolong, tapi kita setidak-tidaknya bisa mendoakan orang itu. Jangan gossiping, jangan acuh tak acuh, jangan tidak mau mendengar. Oke. Next. Nah, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula atau gereja mula-mula itu, yaitu mereka mengadakan persekutuan doa. Jadi mereka itu mendoakan rasul-rasul hamba Tuhan. Dan mereka berdoa dengan satu hati. Nah, dalam ayat 24 itu dikatakan bahwa mereka itu berseru bersama-sama. Kata berseru bersama-sama itu kurang tepat. Di terjemahan yang kata yang dipakai berseru bersama-sama itu homotumadon, artinya one accord, dengan suara bulat, seia sekata. Nah, seringkali itu kalau kita berdoa bersama-sama itu tidak bisa sehati, karena misalnya kita berdoa untuk pembangunan gereja. Nah, kalau kita doa bersama-sama dengan suara keras, satu orang doa tentang finansial, satu orang tentang gedungnya, satu orang tentang arsiteknya, jadi macam-macam dalam doa itu bukan seia sekata. Oke. Seia sekata itu hanya bisa dilakukan kalau satu orang yang berdoa, yang lain mengaminin. Itu namanya seia sekata. Next slide please. Oke, dan kata homotumadon ini, seia sekata, ini bisa dilakukan dalam misalnya menyanyi. Menyanyi itu bisa seia sekata. Kenapa? Karena kata-katanya sama. Kita menyanyi dengan, tadi baru menyanyi, semua orang menyanyi dengan kata-katanya sama. Nah, itu bisa bisa digunakan dalam hal menyanyi, juga misalnya doa, dalam hal doa misalnya doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu bisa seia sekata karena kata-katanya sama. Kita semua tahu dan semua kata-katanya sama, dan itu bisa dilakukan. Nah, kata seia sekata ini bukan dipakai
dipakai untuk kesehatan orang percaya, tapi ini bisa juga digunakan untuk kesatuan orang-orang kafir dalam menentang gereja. Itu di Kisah Rasul, itu ada ayat-ayatnya, itu salah satunya yaitu waktu Stefanus dirajam, itu orang-orang itu setuju. Nah, kata homatumadon itu yang dipakai, seia sekata. Jadi hal-hal yang bisa dipelajari dari isi doa mereka itu waktu berdoa, mereka tidak memulai dengan kesukaran mereka. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka berdoa mulai dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita memulai dengan kesusahan kita, itu iman kita itu kurang bisa dibangun. Jadi kalau kita mulainya dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, maka iman kita akan dibangkitkan sehingga nanti dalam doa kita bisa lebih beriman kepada Tuhan. Next slide please. Oke, kita juga dengan doa mereka juga bisa mengutip janji-janji Tuhan, mengutip firman Tuhan di dalam doa untuk supaya bisa iman kita dibangkitkan dan kita bisa lebih percaya dan kita bisa lebih beriman untuk bisa berdoa kepada Tuhan secara benar. Oke, next slide. Oke, ini kalau saudara udah puluhan tahun ke gereja, pasti saudara sudah pernah dengar cara berdoa yang baik. Salah satunya yaitu cara berdoa secara X ini. X itu bahasa Inggrisnya dari Kisah Rasul-Rasul kan, X. Nah, pertama-tama seperti tadi di ayat 23 itu kita berdoa, A-nya itu adoration, pujian. Jadi kita sebaiknya pertama-tama itu dalam permulaan doa kita itu memuji Tuhan. Jadi di ayat 24 ditulis, ya Tuhan Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, itu adoration. Nah, yang kedua itu C-nya itu confession, itu pengakuan dosa. Dalam kita menghadapi kesukaran, seringkali kita bawa karep sendiri, seringkali kita pakai akal sendiri, seringkali kita juga cari orang pinter untuk menyelesaikan. Nah, itu kita bisa minta ampun sama Tuhan bahwa akal kita sendiri. Terus yang next slide. Nah, yang T-nya itu adalah Thanksgiving. Nah, Thanksgiving itu ucapan syukur, kita mengucap syukur biarpun kita mengalami segala tantangan, tapi Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan memenuhi kebutuhan kita, kasih karunia-Nya baru tiap hari, oke? Dan baru yang S itu yang supplication, yaitu permohonan. Nah, kita di sini yang terakhir ini kita baru meminta apa yang kita perlukan. Kalau kita sakit kita minta kesembuhan, kalau kita keuangan kita minta pertolongan Tuhan, dan di sini ini permohonan kita yang terakhir. Oke. Next. Ayatnya itu Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta segala sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu. Kata mintalah itu merupakan suatu perintah. Dan ini dalam bentuk present imperatif. Jadi artinya perintah dalam bentuk present. Dan itu berarti harus dilakukan terus-menerus. Jadi Tuhan
Tuhan menyuruh kita meminta, melakukan terus-menerus. Mintalah, oke? Ini untuk, jadi kita jangan kadang-kadang kita sungkan sama Tuhan, malu sama Tuhan kalau minta terus. Tapi di sini dibilang mintalah. Kalau kita nggak minta, kita dapat jawaban dan Tuhan nggak jawab, dan nanti kita sukacita kita kurang. Oke, next. Terakhir yaitu jawaban doa. Mujizat ini menunjukkan bahwa Tuhan menjawab doa gereja pertama ini. Nah, tahunya dari mana? Yaitu kuasa Tuhan dinyatakan, kehadiran Tuhan ada, doa mereka didengar, tempat itu goyang. Tempat itu goyang, yaitu salah satu tanda dalam kisah ini, yaitu Tuhan menjawab doa-doa dari jemaat yang seia sekata mendoakan rasul atau murid Tuhan dalam kesukaran. Dan dalam 1 Yohanes 5:14 bilang, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tuhan akan mengabulkan doa kita kalau kita minta kepada Tuhan dan itu sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Saja sharing ini. Terima kasih. Tuhan berkati.